نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى من القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sepenuhnya takwa kepada dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah mendekatkan dirimu kepada Allah. Berjihadlah, berjuanglah agar kamu beruntung. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin, jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya hingga masyaallah muslimin jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi ini Mauidhah Hasanah mengambil tema tentang ketakwaan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, takwa ini di puasa ini ada takwa. Oleh karena itu kita berpuasa ini harus kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah. Takwa di sini kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan semua apa-apa yang dilarangnya. Rasulullah bersabda, ittaqullaha haitsu ma kuntum bisa talaksanakan buha wa khaliqnas bi khalqin. Bertakwalah di mana kamu berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, akan bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Di antara ketakwaan itu yaitu kita diperintahkan di antaranya sholat, kita berinteraksi dengan Quran, kemudian kita diperintahkan juga untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian diperintahkan juga untuk umrah dan haji bagi yang mampu. Nah khususnya pagi ini kan kaitan dengan ketakwaan. Kita zikir pada subuh itu pun bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, wasilah jalan untuk berada diri kepada Allah. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la junubikum fa idza manantum wa aqimis sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi artinya kita pada sholat subuh itu kalau masih diperintahkan kembali karena kita untuk peningkatan ketakwaan kita, di antaranya zikir pada subuh itu, di antaranya kan ada membaca kalimat thayyibah, baca ayat, kemudian kita baca sholawat, semua itu dalam rangka wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yaitu Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqwattagu ilaihil wasalitu wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang bertakwa, diperintahkan kita untuk mencari wasilah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, di antara wasilah-wasilah itu ya kita zikir pada subuh ini wasilahnya yaitu dalam rangka kita membaca ayat-ayat Allah, yaitu dengan berinteraksi dengan Al-Quran, kita membaca kalimat thayyibah. Itu pun dalilnya di surat Al-Ahzab ayat 41-42. Kemudian
Kemudian kita baca istighfar, dalilnya di surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illa wastaghfir lidzambika wal mu'minina wal. Jadi kita beristighfarlah, mohon ampunlah untuk dirimu, kemudian orang muslim maupun muslimat. Nah, dalilnya doa itu di surat Muhammad ayat 19. Makanya kalau kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, kita bersolat, kita sudah berpuasa, kita sudah melaksanakan haji dan umroh, ini esensi daripada puasa itu yaitu untuk peningkatan keimanan kita. Nah, nanti kalau kita sudah ini, Allah akan beri ketenangan, yaitu Allah berfirman Fathullah, ya kan? Jadi kalau kita zikir kepada Allah, qaiman qulub, jadi kita mendapatkan yang namanya ketenangan, ketenteraman. Itu nggak bisa didapatkan di lain-lain, Pak. Kita misalnya cari hiburan, rekreasi ke Eropa, itu hanya semu. Tapi kalau zikrullah ini, ketenangan hati itu memang Allah berikan ketenangan hati. Makanya orang-orang beriman itu tindak tanduknya selalu tenang, tentram. Juga dia karena bertakwa dengan Allah itu, yaitu yang dicontoh Allah di antara akhlak hubungan manusia dengan manusia, itu pun bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, khususnya di interaksi sosial. Mudah-mudahan Maidah Hasanah yang berkenaan dengan ketakwaan ini ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.